إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan petunjuk nabinya dan menjauhi larangan-larangannya juga sesuai dengan petunjuk nabinya, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita ini sebagai hamba-hambanya yang muslim, yang beragama Islam. Khatib Jumat selalu membaca ayat dalam surah Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sampai kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Kenapa demikian hadirin sekalian? Dengan kita memeluk agama Islam ini, kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Allah hanya meridhai agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhai oleh Allah itu agama Islam. Siapa yang memilih selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Kebaikannya walaupun dia dermawan tidak akan diterima oleh Allah dan dipastikan termasuk orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka agama Islam ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agama yang sempurna, bahkan agama seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya ikhwatun la illat." Para nabi semuanya bersaudara. Dinuhum wahid, agama mereka satu yaitu Islam. Ummahatuhum syatta, syariatnya yang berbeda-beda. Inilah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Agama yang sempurna. Hal ini tidak hanya dipuji oleh umat Islam yang mengerti, orang-orang yang beriman yang faham tentang agama Islam ini, tapi juga orang-orang di luar Islam memuji agama Islam ini. Suatu hari ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Waktu itu dia sebagai Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, di dalam kitabmu Al-Quran, kitabnya umat Islam, ada satu ayat, apabila diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, maka kita jadikan ini Idan sebagai hari raya besar. Kata Umar,
Ayat apa itu? Ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di dalam surah Al-Maidah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan bagimu nikmatku dan aku ridhai Islam sebagai agamamu. Kata Umar, aku tahu ayat itu. Aku tahu kapan turun ayat itu. Ayat itu turun di saat Nabi berada di padang Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah turunlah ayat ini, menunjukkan hadirin ayat agama ini sempurna. Karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat agama Islam ini adalah rahmah. Penuh dengan kasih sayang. Semua syariatnya, syariat Islam ini rahmah. Karena yang menurunkan Allah yang maha pengasih. Di antara nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha pemurah. Begitu juga agama Islam ini. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat rahmah. Ana nabi rahmah, kata Rasulullah. Saya nabi yang penyayang. Ana rahmatun mihda. Saya seorang nabi yang penyayang dan memberikan petunjuk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam ini. Yang dibawa oleh Nabi dinur rahmah, agama yang penuh rahmat. Baik itu perintah-perintahnya maupun larang-larangannya penuh dengan rahmat. Karena tidak mungkin Allah menurunkan agamanya, menurunkan syariatnya yang menyusahkan hambanya, yang menyulitkan hambanya, yang membuat sengsara hambanya. Tidak mungkin, mustahil hadirin sekalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kamu kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Inilah agama Islam. Mudah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna hadha din yusrun." Agama ini mudah. Walan yushadda hadha din illa ghalaba. Tidaklah orang berat-beratkan diri dalam agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Kalau kita lagi lelah mau sholat malam, suruh tidur dulu. Jangan dipaksakan. Allah tidak akan bosan mencatat amalan saleh kita. Kamu yang bosan sendiri. Innallaha la yamillu wa antum tamillun. Agama Islam ini agama mudah hadirin sekalian. Allah merintahkan kita salat. Salat itu mudah. Kita kerjakan tidak sampai 5 menit. Datang ke masjid, mudah, semua masjid bisa. Enggak ada masjid lapangan bisa. Enggak perlu meninggalkan salat karena salat itu mudah. Begitu juga puasa Ramadan. Bukan berarti puasa seharian penuh. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah itu boleh makan minum. Begitu juga zakat, diambil harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan, tidak semuanya, hanya 2,5% saja. Haji begitu juga mudah bagi yang mampu. Yang enggak mampu tidak usah dipaksakan diri. Suruh sabar, berdoa, tidak usah kepikiran. Bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu untuk pergi ke sana. Mampu, ada uangnya, ada tenaganya. Hadirin, inilah agama Islam, agama rahmah. Diturunkan kepada seorang nabi yang rahmah. Nabi kita juga seorang nabi yang rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi, kalau kau menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang baik. Jangan tunjukkan pisaunya di hadapannya. Engkau sudah menyembelih, engkau tunjukkan pisaunya seperti kau menyembelih 1000 kali. Nabi marah terhadap orang seperti itu. Nabi SAW ketika memasuki kebun, ada seekor onta terlihat
menganggukkan kepalanya, didekati oleh Nabi. Onta ini menangis di hadapan Nabi SAW. Kata Nabi, siapa pemilik onta ini? Ada anak muda mengatakan, saya ya Rasulullah. Ittaqillah fi hadhil bahaim. Takutlah kamu kepada Allah dengan binatang piaraanmu ini yang tidak bisa bicara. Binatang ini mengeluh kepadaku, menangis karena engkau pekerjakan di luar batas kemampuannya. Engkau suka mencambuknya. Tidak boleh seperti itu. Inilah ajaran Islam, hadirin sekalian. Dinur rahmah. Sungguh keliru ada yang mengatakan agama Islam ini sulit, agama Islam ini keras radikal. Itu orang-orang yang bodoh, tidak tahu tentang agama Islam ini. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang mengikuti katanya banyak orang, bukan sebagai ukuran dalam hal ini, hadirin sekalian. Agama Islam ini agama rahmah, memerintahkan kita untuk berbuat baik. Semua hal-hal yang baik Allah beritahukan, Rasulullah beritahukan kepada kita untuk melaksanakannya. Semua hal-hal yang buruk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang zina karena zina merusak nasab, membuat hati kecewa, membuat kebencian. Hadirin sekalian, Allah mengharamkan khamr, minum khamr, karena khamr merusak akal. Orang minum khamr seperti orang gila, tidak tahu apa yang dia katakan, tidak tahu apa yang dia perbuat. Diharamkan dalam Islam. Allah mengharamkan pencurian, begal, perampokan, karena ini merugikan harta. Orang memiliki harta merasa dirugikan, kezaliman. Inilah agama Islam, hadirin sekalian. Agama yang penuh dengan rahmat. Bahkan kita disuruh berbuat baik kepada tetangga kita, walaupun tetangga kita itu non-muslim. Tetangga itu ada 3 dalam hak. Yang pertama adalah dia muslim, qarib. Dia muslim, tetangga kita ini, dan dia saudara kita, kerabat kita. Maka dia punya 3 hak. Yang pertama hakul jiran, hak tetangga yang harus kita hormati. Hak sebagai seorang muslim, hak kerabat kita. Kemudian yang kedua adalah dia muslim, tapi bukan kerabat kita, punya 2 hak dia. Yang pertama hak jiran, hak tetangga, dan hak sesama agama. Yang ketiga adalah tetangga kita non-muslim, punya 1 hak. Dia tetangga kita punya hak, yaitu hak tetangga yang harus kita hargai, walaupun dia seorang kafir. Inilah agama Islam. Sama orang kafir tidak menyakiti kita. Kita boleh bermuamalah yang baik kepada mereka. Tetapi orang kafir yang menyakiti kita, tidak boleh kita jadikan dia sebagai teman. Tidak boleh kita menghargai mereka. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang benci sama umat Islam, tidak boleh kita jadikan sebagai sahabat, sebagai teman setia, apalagi pemimpin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan musuhmu juga sebagai aulia, sebagai sahabat, teman setia, pemimpin. Tulquna ilaihim bil mawaddah, engkau berikan cintamu kepada mereka. Mana iman, mana Islammu? Tetapi kalau orang kafir yang baik, tidak ada masalah kita berbuat baik kepada mereka. Inilah agama Islam, hadirin sekalian. Penuh dengan rahmat, dan rahmat termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Bahwa Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan ke dunia ini cuma 1 rahmat, dibagi kepada seluruh makhluknya, sampai hewan mendapatkan rahmat dari Allah. Induk hewan itu menyayangi anaknya, singa menyayangi anaknya, termasuk
pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal kita. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masuk surga. Inilah agama Islam, penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Aqra bin Habis. Dia berdiri bersama Nabi di sampingnya. Tiba-tiba cucunya Nabi bernama Al-Hasan bin Ali datang. Anak kecil ini datang. Kemudian digendong sama Nabi, dicium sama Nabi. Aqra bin Habis mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau cium dia?" "Iya, kenapa? Dia cucuku." "Aku punya 10 anak ya Rasulullah, belum pernah saya cium satu pun di antara mereka." Maka Rasul melihat Aqra dan mengatakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak punya rasa kasih tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama Islam. Sampai hadirin sekalian, Allah mengingatkan terutama kepada para pimpinan-pimpinan, walaupun mereka itu berbuat zalim, jangan cepat-cepat kita menghakiminya. Jangan cepat-cepat kita memberontaknya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Firaun, seorang raja yang kafir. Tidak hanya kafir, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia berkata di hadapan rakyatnya orang Mesir, "Ana rabbukumul a'la." Wahai rakyatku Mesir, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Kejam luar biasa hadirin sekalian. Tapi Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, begitu juga saudaranya Harun, diingatkan, kalau kamu menasihati Fir'aun, datang ke kerajaannya Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya Musa, ya Harun, peringatkan Fir'aun, pergilah ke Fir'aun, amar ma'ruf nahi munkar, tapi ingat, faqula lahu, ucapkan di hadapan keduanya, qawlan layyinah, ucapan yang lemah lembut. Fir'aun yang kafir, sekafir-kafirnya manusia, Nabi Musa disuruh mengucapkan perkataan yang lemah lembut agar apa? Yatadzakkar, dia ingat, sadar, wa yakhsha atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang yang masih muslim, masih salat, hadirin sekalian, harus punya adab dan etika, terutama kepada para pimpinan. Inilah agama Islam, agama yang indah, bukan agama teror atau teroris. Ini salah sangka besar bahwa inilah agama yang penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan kita diberikan sifat rahmah, sebagaimana Allah merintahkan kita akan memiliki sifat ini. Tidak dicabut seseorang sifat rahmah dari hatinya kecuali dia orang yang sengsara. Enggak ada sifat rahmah, sengsara orang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama." Lemah lembutlah, berkasih sayanglah kepada orang-orang di muka bumi ini, maka kamu akan dikasih sayang disayangi sama yang di langit sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Dan tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam ini. Diutusnya Nabi sebagai rahmat bagi alam ini, hadirin sekalian. Bukan berarti rahmatan lil alamin ini kita membolehkan orang-orang yang berbuat mungkar, tidak. Bukan berarti rahmatan lil alamin maksudnya kita menghadiri perayaan-perayaan orang kafir. La, tidak. Ini salah kaprah dalam menafsirkan rahmatan lil alamin. Membiarkan orang-orang berbuat mungkar, setuju dengan perbuatan mungkar, itu bukan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nabi ketika berkhutbah di padang Arafah, waktu itu yang hadir sekitar 100.000 para sahabatnya, sudah mulai banyak umatnya. Nabi berkhutbah, di antara khutbahnya dia mengatakan, ayuhan nas, ayyawm hadha, hari apa ini? Para sahabat tak faham. Barangkali mungkin Rasul mau mengganti hari yang lainnya. Hari Arafah ya Rasulullah, Yaum Arafah. Ayu syahr hadha, bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah, bulan haram ya Rasulullah. Ayu balad hadha, negeri apa ini? Negeri haram. Maka Rasul mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta benda kalian haram. Mulai hari ini tidak boleh seseorang muslim merusak kehormatan saudaranya. Tidak boleh seorang muslim mengambil harta saudaranya dengan cara batil. Tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah saudaranya. Haram. Suci seorang muslim itu. Seperti sucinya hari ini hari Arafah. Seperti sucinya bulan ini bulan Dzulhijjah. Seperti sucinya negeri-negeri Makkah. Inilah din rahmah. Agama Islam ini penuh dengan rahmah, hadirin sekalian. Jangan dikotori oleh kita sendiri sehingga tercoreng agama Islam ini. Mudah-mudahan kita bisa memiliki sifat rahmah ini sehingga kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irham auladana wa banatina. Irham ulati umurina برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا في تركيا وفي سوريا. اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم صبر والإخلاص على هذه المصيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. فأقم الصلاة.